Bilang kayak gitu biasa aja. Itu nggak biasa itu. And this university also my parents also learned that. And this is
Oh,
无形，璀璨华诞。华师之美，飘曳在绿壁紫英，清货丹素，是眼里的多彩和浪漫，是脚下的厚重和积淀，是心底的神秘和崇高。轻笔跃于纸上，诗魂留存心间，追溯文华血脉，播传华中精神，赓续中华之学，弘扬中原荣光，秉承教院风采，求实创新，立德树人，忠诚博雅，朴实刚毅。华师之美，沉淀于岁月悠长，年华未央。从昙华林到桂子山，穿越百年历史烟云，在风雨飘摇之际艰难创业，在烽火连天之际赓续文脉，在金瓯巩固之际突出师范，在民族复兴之际强化担当。心有大我，志成报国，百年求索，桃李五洲。言为是则，行为示范，立身立信，坚守初心，胸怀天下，以文化人，阅百年霜华，新教育力量。华师之美，植根于勤学笃行、求是创新，是 AI 魔法解锁全新领域，是精准捕捉未来场景，是穿梭虚拟与现实，不断寻求创新和突破。躬耕教坛，强国有我。阔步中国式现代化新征程。Mulai. Apa sih ini mana itu?
I want to be a diplomat. I want to be a Chinese teacher and go back to my country to teach Chinese. I want to be a musician and compose songs of happiness and peace. I came to CCNU to pursue my dream of a bioengineer. That's why we meet at CCNU. We have found our dream here. Wuhan, a land of promising future. CCNU is almost the same as before, peaceful and dynamic. And it's developing even faster. I like the great diversity and changes. It's quite different from my imagination before I came to China, when I hardly knew where Wuhan was, let alone where my university was. But now, I've been affiliated to the city and the campus I live in. I love the friendly people, the profound cultural legacy, the fabulous combination of tradition and modernity, the convenience and possibilities that lay ahead for us. I love Wuhan, a land of promising future. Come to CICE CCNU. Experience the pleasure of learning Chinese. Some people ask me whether Chinese is very hard to learn, and I know what they mean. But as I came to CICE, College of International Cultural Exchange of Central China Normal University, I found it not so formidable as I have expected. With the help of the teachers, all of them are so experienced and professional. The difficulties of learning Chinese became easy to handle with. And we learn Chinese through many colorful extracurriculum activities, such as Chinese calligraphy, Chinese traditional painting, Taiji Quan sport, Chinese Kung Fu, and all the other cultural exchange activities. Actually, we found Chinese learning so fun. Come to CICE CCNU. Experience the pleasure of learning Chinese. CCNU, a place where your dreams will come true. We have bid farewell to our parents and covered all the way to China to fulfill our dream, to be a better self and make our countries a better place. CCNU is just such a place to make your dreams come true. It's more than Chinese learning. As one of China's top university, you can find a full range of courses, from humanitarian to science and technology. And you can always find one major that cater for your wishes. I wrote a book, Perseverance, in April 2020 about the heroes in Wuhan. Now it has been translated into 8 languages. As witness of this particular period, I composed the song My Wuhan, and it's one of the hottest hits on the web. I have been focusing on the research of organic chemistry, and my paper has been published in Chinese Journal of Chemical Physics. We share our life with Wuhan. As we are learning at CCNU, we are not confining ourselves to the dorms. On the contrary, we are trying to integrate into the city, Wuhan.
We love Wuhan, and we are loved by the Wuhan people. And we just want to convey and reciprocate the love to the local people. We do it through the Lai Feng volunteer team. Lai Feng, a Chinese spiritual totem that helps others. You can see us in the subway, in the hospitals, and even schools in the remote areas. By doing our volunteer work, we are closer to the local people, and we are part of the city. We share our life with Wuhan. Come to CCNU. Share your future with us and share the world. We'll make your dreams come true. As member of Global Village, we are very happy to be at Central China Normal University to find the secret of Chinese culture, to develop the expertise for our developments and witness the great changes of Wuhan, China, integrate our future with the country, and thus bring great opportunity for our life. Come to CCNU. Share your future with us and share the world. We'll make your dream come true. East, West, CCNU is the best. Welcome to CCNU. Lagi, aku tuh pengennya badanku yang emak-emak gitu loh. Siapa yang mana Rangi? Udah kenal kok aku. Ada dia fotoin, suruh dia fotoin. Karena aku juga mau nyoba. Aku kemarin biru semua kaki ini. CCNU. Kalau badanku lagi tidak ada masalah. Mana badanku udah aku kan habis aku. I want to be a diplomat. I want to be a Chinese teacher and go back to my country to teach Chinese. I want to be a musician and compose songs of happiness and peace. I came to CCNU to pursue my dream of a bioengineer. That's why we meet at CCNU. We have found our dream here. Wuhan, a land of promising future. CCNU is almost the same as before, peaceful and dynamic, and it's developing even faster. I like the great diversity and changes. It's quite different from my imagination before I came to China, when I hardly knew where Wuhan was, let alone where my university was. But now, I've been affiliated to the city and the campus I live in. I love the friendly people, the profound cultural legacy, the fabulous combination of tradition and modernity, the convenience and possibilities that lay ahead for us. I love Wuhan, a land of promising future. Come to CICE CCNU. Experience the pleasure of learning Chinese. Some people ask me whether Chinese is very hard to learn, and I know what they mean. But as I came to CICE, College of International Cultural Exchange of Central China Normal University, I found it not so formidable.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya Selamat hormati, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Didi Suhardi PhD, Ketua Majelis Dikdasmen PNF, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Ya. Oh, here we go. Yang saya hormati Profesor Zhang Yichuan, Vice Dean of the School of International Cultural Exchange of CCNU. Yang saya hormati Senior Admission Officers di CCNU, Zhao Sengman Lausi dan Li Min Lausi, Project Manager Zainul Fikri, dan Miss Eric Wang, Founder of Upper Education, yang sekarang sedang berada di China. Juga Miss Suki, kebetulan ada di Menteng bersama-sama dengan saya. Mbak Feni nggak menerjemahkan? OK，呀，尊敬的各位老师，还有张部长您好，还有印尼的 Upper 的负责人 Mr. Eric，还有 Suki，大家晚上好。Oke, thank you Mbak Feni. Saat ini sekarang saya undang Bapak Didi Suhardi, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk bisa memberikan kata sambutannya. Kepada Pak Didi kami persilakan. Mbak Feni mungkin terjemahkan dulu. OK，我们有请Mr. Didi 来致辞。作为穆罕默迪亚的领袖，他将会代表穆罕默迪亚来致辞。有请，silakan Pak。Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Yang Yujian, dari Sentral Perguruan Tinggi di Cina, Tiongkok. Kemudian dari Upper Education Mas Siti Ali dan tim dari Upper Education. Kemudian tentu Mas Alpa selaku host, dan Bapak Ibu dari para kepala sekolah madrasah seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya, Excellency Mr. Prof yang sebut tadi. Yang Jichuan ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya pada malam hari ini. Mau diterjemahkan dulu? OK， boleh。呀，尊敬的华中师范大学的张部长，还有我们 Upper 的负责人，还有以及所有印尼的校长、教务处长们，还有亲爱的同学们，大家晚上好！再次感谢你们的到来，非常感谢你们可以来到这个今晚的论坛。Ya, malam hari ini kami mengundang para kepala sekolah, madrasah, SMK dan SMA seluruh Indonesia untuk mendengarkan presentasi dari Upper Education China, sehingga kita bisa tahu program apa saja yang bisa kita akses, dan tentu harapan kami kerjasama ini bisa kita segera realisasikan.
今晚我们邀请了很多的印尼校长，还有同学们来共同听讲我们张部长的有关华中师范大学的招生信息。Ya, silakan Pak. Baik, jadi eh, seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah punya hampir 6.000 sekolah di seluruh Indonesia dan ada lebih dari 1.500 SMA, SMK, dan madrasah aliyah yang tiap tahun meluluskan hampir 200.000 anak lah, 200.000, hampir 200.000. Tentu ini peluang besar untuk bisa kita ajak sebagian dari mereka untuk bisa belajar ke China yang memang banyak peluang untuk bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak dari Indonesia. OK，众所周知，穆罕默迪亚在印度尼西亚大约有6000所学校，其中包含了500多所高中和职业高中，还有每年也会培养并毕业大概20万名学生。这也是印度尼西亚为前往中国深造并获得奖学金提供了巨大的机会。Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dari sekolah madrasah yang hadir pada malam hari ini, harapan saya bisa mendengarkan, memperhatikan presentasi dari beliau sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara lebih lengkap. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢。在此，我希望所有在听讲的或者是在会议当中的都可以聆听这个招生信息。再一次感谢大家。Oke, terima kasih Bapak Didi Soehardi. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, kami akan mempersilahkan Vice Dean of the School of International Cultural Exchange at CCNU, Profesor Zhang Yichuan. Silakan. 现在我们有请国际文化交流学院副院长张部长，有请。Pak, Bapak, nggak dengar nggak jawabnya pada saya. 张部长有请致辞。喂，能听见我说话吗？能听到。哦，OK，尊敬的各位合作伙伴，各位印尼中学的校长、教务长们，亲爱的同学们，大家晚上好。Yang terhormat para mitra kerjasama, para kepala sekolah dan pimpinan akademik sekolah menengah di Indonesia, serta para siswa, selamat malam. 跨越时区，云端相聚，共同开启中印尼教育发展论坛华中师范大学宣讲会，我满心都是开心与期待。首先，我代表华中师范大学国际合作部，向所有印尼的教育同仁和同学们致以最亲切的问候。特别感谢我们的战略合作伙伴APR公司，一直以来你们全力协助华师在印尼做好宣传和招生工作，为这场跨国界的教育交流搭建了坚实的桥梁。也衷心感谢穆罕默迪亚基础与中等教育委员会的大力支持，没有各位的助力，这场相聚便无从谈起。Dengan melintasi perbedaan zona waktu, hari ini kita bertemu secara daring untuk membuka Forum Pengembangan Pendidikan Tiongkok Indonesia, sosialisasi program beasiswa studi lanjut ke Central China Normal University, singkatan CCNU. Atas nama CCNU, saya menyampaikan salam hangat kepada seluruh rekan pendidik dan para siswa di Indonesia. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis kami, Upper Education, atas dukungan berkelanjutan dalam promosi dan penerimaan mahasiswa CCNU di Indonesia, serta kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas dukungannya yang berharga. Tanpa dukungan dari semua pihak, pertemuan hari ini tidak akan dapat terwujud.
先和大家聊聊华师所在的城市武汉。武汉这座9省通衢的城市格外有魅力，黄鹤楼、长江水沉淀着千年文脉，如今有满怀科技活力，正全力建设国家中心城市和国际交通枢纽，与世界的连接越来越紧密。Ya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu rumah kami, yaitu Wuhan, kota yang dikenal sebagai persimpangan 9 provinsi. Kota ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Menara Bangau Kuning dan Sungai Yangtze menyimpan warisan budaya ribuan tahun, sekaligus dipenuhi vitalitas teknologi modern. Saat ini, Wuhan tengah berupaya membangun diri sebagai kota pusat nasional dan pusat transportasi internasional dengan konektivitas global yang semakin erat. 扎根武汉的华中师范大学自1903年创立至今，已走过120多年的办学历程。作为中国教育部直属的双一流211高校，我们手握985优势学科创新平台的金字招牌，师范教育更是核心优势。学校下设29个教学科研单位，开设81个本科专业，构建了从本科到博士、博士后的完整培养链条。拥有32个硕士学位学科、24个博士学位一级学科，以及20个博士后科研流动站，以及1个博士后科研工作站。12个学科 ESI 排名位于全球前1%，能全方位满足各位印尼家长和同学的求学需求。CCNU berlokasi di Wuhan dan didirikan pada tahun 1903. CCNU merupakan universitas di bawah Kementerian Pendidikan Tiongkok serta termasuk dalam kategori Double First Class dan Project 211 dengan pendidikan keguruan sebagai keunggulan utama. Universitas ini memiliki 29 unit pengajaran dan penelitian, di antaranya 89 program sarjana serta sistem pendidikan lengkap mulai dari sarjana hingga doktor dan pasca-doktoral. Termasuk 32 program magister tingkat pertama, 24 program dokter tingkat pertama, 20 stasiun penelitian pasca doktoral, dan 1 pusat kerja penelitian pasca doktoral. Selain itu, 12 bidang CCNU masuk dalam 1% teratas dunia berdasarkan pemeringkatan ESI, sehingga mampu memenuhi kebutuhan studi semua orang secara menyeluruh. 还有一个好消息要分享，我们正在打造最美滨水滨湖新校区、盘龙省新校区，2028年就会迎来第一批的学生。新校区到武汉天河机场仅需10分钟的车程，未来大家来交流、上学都会格外的方便。Di sini, kami juga ingin berbagi kabar baik dengan Anda semua. Saat ini, CCNU sedang membangun kampus baru di tepi perairan yang indah, kampus Panlongcheng, yang akan menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2028. Kampus ini hanya berjarak 15 menit dari Bandara Internasional Wuhan, sehingga akan sangat memudahkan kegiatan studi dan pertukaran di masa depan. 华中师范大学一直秉承开放办学的理念，早就和世界上70多个国家的150多所高校成为合作伙伴，累计培养了170多个国家的1.3万多名的国际学生，国际交流经验十分丰富。而与印尼的教育起源，更是我们国际合作中浓墨重彩的一笔。自2010年起，我们已同印度尼西亚大学、泗水国立大学等20余所印尼高校签署合作谅解备忘录。2016年还成立了中印尼人文交流研究中心。2000年至今，已培养662名印尼学子，看着他们成才成长，我们感到由衷的欣慰。CCNU senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Hingga saat ini, kami telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 150 perguruan tinggi di lebih dari 70 negara, serta telah mendidik lebih dari 13.000 mahasiswa internasional dari lebih 170 negara dan wilayah. Pengalaman internasional kami sangat kaya, di antaranya hubungan pendidikan dengan Indonesia merupakan bagian penting dari kerjasama internasional kami. Sejak tahun 2010, CCNU telah menandatangani MOU dengan lebih dari 20 universitas di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya. Pada tahun 2016,
kami juga mendirikan Pusat Penelitian Pertukaran Humaniora Tiongkok Indonesia yang telah terdaftar secara resmi. Sejak tahun 2000 hingga kini, CCNU telah mendidik 662 mahasiswa Indonesia dan kami merasa sangat bangga menyaksikan perkembangan serta pencapaian mereka. 尤其难忘的是，今年10月15日，印尼人口流动部的伊夫提塔赫部长带领22人的代表团访校，还在新闻课楼为我们演讲，热情邀请华中师范大学去印度尼西亚办学。这份信任让我们备受感动，也更看清了两国教育合作的巨大潜力。 Yang sangat berkesan bagi kami adalah kunjungan Menteri Transmigrasi Indonesia, Bapak Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara pada 15 Oktober tahun ini. Bersama delegasinya berkunjung ke CCNU dan mengundang kami untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kepercayaan ini sangat menyentuh kami, sekaligus memperlihatkan besarnya potensi kerjasama pendidikan antara kedua negara. 今天我们云端相聚，就是想和印尼的朋友们、伙伴们深化合作，重点推荐3件事。第一，深化教师师生交流，欢迎同学们通过短期研学、暑期课程来体验中文、国教育、国际关系、工商管理、旅游管理、计算机、人工智能等华中师范大学热门专业。 Kehadiran kami hari ini bertujuan untuk memperdalam kerjasama dengan para mitra di Indonesia dengan fokus dalam 3 hal utama. Yang pertama, memperkuat pertukaran dosen dan mahasiswa melalui program studi jangka pendek dan program musim panas di bidang bahasa Mandarin, pendidikan hubungan internasional, manajemen bisnis, manajemen pariwisata, komputer, kecerdasan buatan ataupun AI, dan bidang populer lainnya. 第二，共建生源基地，为想来中国深造的印尼学子提供专属的咨询和升学的绿色通道，让求学之路更顺畅。 Kedua, membangun basis sumber mahasiswa dengan menyediakan layanan konsultasi khusus dan jalur penerimaan yang lebih lancar bagi siswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Tiongkok. 第三，推动校长、教师们赴访，一起探讨国际化人才培养之道，分享优质教育之经验。 Dan yang ketiga, mendorong pertukaran kunjungan kepala sekolah dan guru dengan tujuan mendiskusikan pengembangan talenta berwawasan internasional serta berbagi pengalaman pendidikan berkualitas. 在华中师范大学，你们会融入多元包容的校园文化，与全球70多个国家的学子们同窗共读，互学互鉴，会拥有多元学习选择。不管是传统优势专业，还是新兴特色学科，都能找到成长的方向，更会获得全方位的学生服务与支持。从专业授课到生活保障，从学术科研到实践创新，学校都会助力大家实现人生的理想。 Ya, di CCNU, Anda akan merasakan budaya kampus yang inklusif dan belajar bersama mahasiswa dari lebih 170 negara. Anda akan memiliki pilihan studi yang beragam, baik di bidang unggulan tradisional maupun disiplin baru yang inovatif. Dan Anda akan memperoleh dukungan menyeluruh, mulai dari pengajaran akademik hingga kehidupan sehari-hari, dan penelitian ilmiah hingga inovatif praktis. Universitas akan senantiasa mendukung Anda dalam mewujudkan cita-cita hidup. 教育无国界，中印尼友谊深。华中师范大学特别期待和大家携手，让知识互通，让友谊长存，为两国教育发展添砖加瓦。最后，预祝本次论坛圆满成功，期待在美丽的武汉，在华中师范大学桂子山校园与大家线下相聚，共赴教育之约。谢谢大家。 Pendidikan tidak mengenal batas negara dan persahabatan Tiongkok Indonesia juga semakin erat. CCNU dengan tulus berharap dapat bergandengan tangan dengan Anda semua untuk membangun pertukaran ilmu dan persahabatan yang berkelanjutan, serta berkontribusi bagi perkembangan pendidikan kedua negara. Terakhir, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya forum ini dengan sukses. Kami juga menantikan pertemuan langsung dengan Anda semua di Wuhan. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Thank you，谢谢大家。
Terima kasih yang saya hormati Profesor Zhang Yichuan. Untuk berikutnya saya mengundang speech dari founder of Upper Education, Mr. Eric Wang. 感谢张部长的致辞。现在有请我们 Upper 的负责人 Eric 来讲一两句。尊敬的各位来宾、朋友们，晚上好，我是 Upper 教育科技的创始人 Eric。Ya, hadirin dan para tamu yang terhormat, para sahabat sekalian, selamat sore. Saya adalah Eric, pendiri Upper Education Technology. 今天我十分荣幸能在此与大家相聚云端。此刻我身处北京，而我的联合创始人张浩先生正在武汉与华中师范大学国际文化交流学院的张院长及老师们一同在线，共同欢迎来自印尼教育界的同仁、家长和同学们。 Hari ini saya merasa sangat terhormat dapat bertemu dengan Anda semua secara daring. Saat ini saya berada di Beijing, sementara rekan pendiri saya, Mr. Chang Hao, berada di Wuhan dan bergabung secara online bersama Dekan Chang serta para dosen dari College of International Cultural Exchange, Central China Normal University untuk bersama-sama menyambut para pendidik, orang tua, dan siswa dari Indonesia. Upper 始终致力于搭建中印尼之间文化与教育之桥，为印尼学生提供从语言培训到留学申请的一站式支持。 Selama ini, Upper senantiasa berkomitmen untuk membangun jembatan budaya dan pendidikan antara Tiongkok dan Indonesia, serta menyediakan dukungan terpadu bagi para pelajar Indonesia, baik mulai dari pelatihan bahasa hingga proses pendaftaran studi ke luar negeri. 中国已成为印尼最重要的合作伙伴之一。留学中国、学习中文不仅是一次教育选择，更是面向未来职业与商业机遇的重要投资。 Saat ini, Tiongkok telah menjadi salah satu mitra terpenting bagi Indonesia. Oleh karena itu, belajar di Tiongkok dan mempelajari bahasa Mandarin bukan hanya sebuah pilihan pendidikan, melainkan juga merupakan investasi penting bagi peluang karir dan bisnis di masa depan. 中国拥有华北、华东、华中、华南、西南5大教育资源区，覆盖11座重点城市及上百所优质高校。 Secara umum, Tiongkok memiliki 5 kawasan pendidikan utama, yaitu Tiongkok Utara, Timur, Tengah, Selatan, dan Barat Daya, yang mencakup lebih dari 10 kota populer serta ratusan perguruan tinggi berkualitas. 武汉作为华中的科教与交通枢纽，人文底蕴深厚，学术资源丰富。 Sebagai pusat pendidikan utama, ilmu pengetahuan dan transportasi di kawasan Tiongkok Tengah, Wuhan memiliki kekayaan sumber daya humaniora dan akademik. 华中师范大学凭借其在语言与教育领域的突出优势，为国际学生提供高质量的专业平台与多元化的发展路径。 Sementara itu, Central China Normal University dengan keunggulannya yang menonjol di bidang pendidikan, bahasa, dan pelatihan guru, menyediakan platform akademik berkualitas tinggi serta jalur pengembangan yang beragam bagi mahasiswa internasional. Upper 很荣幸成为华中师范大学的官方合作伙伴，共同推动中印尼教育交流，助力更多学子实现升学理想。 Upper merasa terhormat dapat menjadi mitra resmi Central China Normal University dalam mendorong pertukaran pendidikan antara Tiongkok dan Indonesia. 期待在接下来的分享中，大家都能够找到属于自己的升学机遇。谢谢大家。 Kami berharap melalui sesi berbagi selanjutnya, Anda semua dapat menemukan peluang pendidikan yang sesuai dengan rencana studi Anda masing-masing. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Eric Wang. Untuk berikutnya, saya mengundang Senior Admission Officers dari CCNU, Zhao Sengman Lausi dan Li Minlin Lausi untuk menyampaikan perihal admission, beasiswa dan kehidupan kampus. OK， 感谢 Mr. Eric 的支持。现在我们有请赵老师和李老师来讲解一下有关CCNU 的招生信息。你好，我们可以先分享一下 PPT 吗？可以的。
但是可能麻烦您这边得同意。好，Janul tolong disetujuin ya. Co-host. Oke. OK。好的，各位来宾、各位同学们，大家好！非常荣幸今天可以为大家介绍 CCNU。那么我是华中师范大学国际学院主要负责在校管理的李老师，坐在旁边这位是我们主要负责招生的赵老师。Selamat malam semuanya. Saya sangat gembira malam ini dapat berkumpul dengan kalian semua untuk menyampaikan sesi berbagi untuk hari ini. Ya, saya adalah Cao Laoshi dan di sebelah saya adalah Li Laoshi yang akan bertugas dalam hari ini untuk berbagi tentang mengenai program penerimaan mahasiswa. 好的，接下来呢，我们带大家首先认识一下我们学校。首先为什么我们要选择这个华中师范大学呢？这是我们讨论的第一个话题。Ya, untuk hari ini kita akan tahu mengapa alasannya kita akan memilih CCNU. 那么我们学校是中国的教育部直属的综合性大学。那么全国只有6所教育部直属的师范学校，我们学校是常年保持在前3名的。CCNU adalah Universitas Komprehensif Unggulan yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tiongkok. Ya, dia berlokasi di Wuhan dan kampusnya terletak di Gunung Kuizi. Ya, sebagai universitas yang tergabung dalam proyek 211 dan program Double First Class, CCNU tetap meraih di peringkat 3 besar. 我们刚才张部长也说了，我们位于9省通衢的武汉，这里是中国最重要的教育中心，同时也是中国交通4通8达的一个纽带，大家在这里学习生活都非常的方便。Kalau misalkan kalian tahu, CCNU itu berlokasi di Wuhan. Wuhan merupakan pusat pendidikan dan simpul transportasi utama di Tiongkok. Ya, jadi untuk transportasi tidak akan ada masalah dan sangat gampang. 同时我们学校呢是一座天然氧吧，我们坐落在桂子山上，同时又临着武汉市内很大的湖，这个叫南湖，风景非常的优美。Kemudian CCNU juga terletak di Gunung Kuizi ya, dan juga bersebelahan dengan Danau Nanhu. 我们不仅仅是国家培养杰出人才的中心，更是国家培养教师资源的前列。Selain itu, CCNU juga merupakan basis penting nasional dalam mencetak talenta unggul serta pusat pelatihan guru di bidang pendidikan tinggi. 我们的学校建立于1903年，所以到现在已经是建校的第122年了。CCNU didirikan pada tahun 1903. Jadi kalau misalkan dihitung dari sekarang, CCNU sudah 123 tahun. 我们先来看我们学校所处的一个地理位置啊，中国整个版图非常的大，那么从武汉到我们的向北到我们的首都北京，或者到上海，向南到香港，都是3个小时之内的高铁可以到达的。Ya, Wuhan terletak di wilayah tengah Tiongkok dan merupakan ibu kotanya Provinsi Hubei. Kota ini merupakan salah satu pusat industri dan merupakan simpul transportasi penting yang di Tiongkok. Dari Wuhan, perjalanan ke Beijing, Shanghai, Hong Kong hanya memakan waktu sekitar 3 jam. 那么同时呢，在武汉我们有40条的国际航线，可以连接到其他的4个大洲。Selain itu, Wuhan juga memiliki 40 rute penerbangan internasional langsung yang menghubungkan 4 benua. 在武汉市内，我们也可以说是在武汉的核心区域，学校的4个门附近都有地铁站，大家不论是休闲生活还是参观游访都非常的方便。Kampus CCNU berada di kawasan dengan akses transportasi yang sangat mudah ya, dilengkapi stasiun MRT di sekitar keempat gerbang utama kampus, sehingga kehidupan dan mobilitas mahasiswa sangat mudah.
好的，那么讲完了这个地理位置，接下来我们就要讨论我们最核心的教学科研方面的数据。Sekarang ini kami akan berbagi sedikit mengenai keunggulan akademik yang ada di CCNU. 好，我们先来通过一组数据来了解学校。在教学科研的平台上，我们学校设置有29个教学科研单位，拥有24个一级学科博士点、32个一级学科硕士点，同时还有81个本科专业可以供大家选择。Boleh dilihat dari data di CCNU kami terdapat 29 unit pengajaran dan penelitian, 81 program studi sarjana, 32 program master, 24 program doktor, 20 stasiun penelitian pasca doktoral, dan 1 pusat kerja penelitian pasca doktoral. 同时我们建立了20个博士后科研流动站和1个博士后的科研工作站，所以我们的学术深造体系是非常完整的。Jadi karena pengajaran dan penelitian yang ada di CCNU sangat banyak, jadi itu beraneka ragam untuk pilihan akademiknya. 好，那么我们接下来看一些学术实力的相关数据。Ya, di sini kita akan melihat beberapa contoh. 根据 ESI 的排名呢，我们学校有9个学科是在全球的前1%。Kalau berdasarkan peringkat ESI, di CCNU ada 9 bidang ilmu yang berada dalam 1% teratas dunia. 同时我们有7个国家重点学科，包括刚才我们提到的这个全球前1%的9个学科，大家都可以在我们的 PPT 上看到，我们就不再赘述了。Selain itu, CCNU untuk jurusannya kita tidak akan jabarkan lagi, boleh dilihat saja langsung dari PPT-nya. 在科研平台的建设上面，我们也拥有2个国家级的研究中心和7个省部级的重点实验室和研究中心，这都为同学们在学校开展一些科学研究提供了非常有力的支撑。 Selain itu, CCNU juga memiliki 2 pusat penelitian tingkat nasional serta 7 laboratorium dan pusat penelitian utama tingkat provinsi dan kementerian. Jadi bagi murid yang bergabung ke CCNU akan sangat mudah dalam pengembangan riset. 那么在国际化方面，我们 CCNU 也走在了前列，我们已经与过150所海外高校和机构建立了友好关系，开展一些学术交流活动。 Secara global, CCNU juga sudah menjalin kerjasama dengan lebih dari 150 perguruan tinggi dan institusi luar negeri. 那么在国际化教学方面，截止目前呢，我们一共培养了来自170个国家和地区的1.2万国际学生。那么关于我们的印尼同学，从2002年开始到现在，我们就已经培养了662位的印尼同学。 Sejauh ini, CCNU telah mendidik lebih dari 12.000 mahasiswa internasional dari lebih dari 170 negara dan wilayah. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, mereka telah mendidik 662 mahasiswa Indonesia. 那么除了雄厚的这个学术实力，学校呢也为大家准备了这个宜居宜学的校园环境，大家可以看一下，这是我们学校的一些图片。 Ya, selain akademi yang ada di CCNU, kalian juga boleh lihat dari gambar ya, pemandangan mengenai kampus CCNU. 我们学校里面呢，这个是我们的这个教室，智慧教室。 Kemudian ini adalah foto-foto ruang belajar, ruang kelas. 我们学校里面一共是设有7个食堂。大家非常关心的这个清真饮食的问题，我们在每个校区都设有清真食堂。 Kemudian di CCNU juga memiliki 7 kantin ya, di antaranya juga ada kantin halal. Jadi bagi siswa yang ingin makan makanan halal juga tidak usah khawatir karena di CCNU memiliki kantin halal.
那么因为我们学校处于这个武汉的核心区域，并且也是高校聚集的地方，所以不管是校内还是校外，清真的餐厅都是非常多的。Ya, karena CCNU ini termasuk berada di pusat kota ya. Jadi kalau misalkan untuk makanan halal sangat mudah dicariin ya. Di dalam sekolah juga iya, di luar juga iya. 同时我们也在宿舍里面给大家配备了公共厨房，大家可以自己在宿舍做饭。Ya, kemudian bagi yang tidak ingin makan di restoran halal ataupun kantin halal, kalian juga boleh masak sendiri, di mana mereka menyediakan juga dapur umum. 同时我们学校里面也设置有这个共享的电动车和校内的摆渡车，大家都在校内的交通也非常方便。Ya, kemudian di dalam kampus juga CCNU juga menyediakan elektrik motor ya, yang bisa sharing dan juga shuttle bus. 这个呢是我们学校宿舍的这个环境图。我们宿舍里面为大家设置有了阅览室、自习室、舞蹈房，还有这个公共洗衣房、公共厨房、健身房，生活也是非常方便的。Boleh dilihat dari foto-foto berikut ya. Jadi di CCNU itu terdapat ruang baca, ruang belajar mandiri, ruang dance, ruang istirahat, tempat gym ataupun dapur umum dan juga tempat cuci umum ya. 那么这些呢是我们学校里面日常会为大家组织的非常种类丰富的这个学生活动，包括国际文化节呀、志愿活动呀，然后文化活动、体育活动都是有的。Kemudian di CCNU juga terdapat banyak aktivitas ya, seperti aktivitas pertukaran budaya antar negara dan juga yang aktivitas olahraga, perlombaan olahraga. 然后这些活动，大家基本上我们可以说是每天都会有活动组织，大家可以凭着自己的喜欢、兴趣爱好来自主选择参加。Ya, bisa dibilang aktivitas seperti bagi yang berminat dan misalkan hobi kalian cocok, kalian boleh juga mengikuti, berpartisipasi. 好，以上呢就是我们学校的一些基本介绍。接下来我们就请赵老师为我们介绍专业以及申请的相关事宜。欢迎赵老师。Ya, sekarang kami mempersilakan Cao Laoshi untuk memperkenalkan mengenai program beasiswa ya, program ataupun program penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2026. 各位领导、各位来宾，大家晚上好。接下来我来为大家介绍下面的部分。Selamat malam para hadirin. Sekarang ini saya akan melanjutkan untuk membagikan yang sharing yang kedepannya. 首先是我们2026年的招生专业信息，我们一共有179个招生的专业。 Sekarang ini boleh dilihat program informasi jurusan yang ada di CCNU ya. Total ada 179. 其中本科有36个中文授课的专业，4个外语授课的专业。 Ya, di antaranya S1 itu memiliki 36 program berbahasa Mandarin dan 4 program berbahasa Inggris. 硕士有56个中文授课的专业，26个英文授课的专业。 Kalau misalkan untuk master ada 56 program bahasa Mandarin dan juga 26 program bahasa Inggris. 博士我们有35个中文授课的专业，21个英文授课的专业。 Dan untuk PhD kami memiliki 35 program yang berbahasa Mandarin dan 21 program yang berbahasa Inggris. 我们还有一个常年招生的汉语言学习专业。 Kemudian CCNU juga menerima program bahasa Mandarin. 在这些招生专业中，我特别想介绍下面几个专业。 Di antara semua ini, saya ingin khusus untuk memperkenalkan beberapa jurusan. 首先就是我们的汉语言专业，它是我们目前在校生就读最多的一个专业，大概有近300个国际学生在读汉语言。 Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu mengenai Chinese language ya, program Chinese language. Untuk program ini hampir bisa dibilang memiliki 300 ya mahasiswa internasional.
我们有一支30多位专业教师组成的一个专业团队，教师经验非常丰富，能够短时期的就能够将学生的汉语水平有个非常大的提高。Kita memiliki hampir sebanyak 30 guru yang sudah berpengalaman dan bisa mengajar siswa menguasai Mandarin dengan cepat. 第二个是我们的国际政治专业。国际政治专业是除了汉语言之外，国际学生第二多的专业。Dan yang kedua itu adalah program program internasional, public international. 对，它也是我们学校为数不多的可以开设本科英文授课的专业，非常欢迎大家来就读。Dan untuk program ini kebetulan ada program berbahasa Inggris ya, jadi sangat menyambut siswa dari Indonesia dapat bergabung. 第三个专业呢是教育类的专业。作为师范院校，我们的教育类专业一向都是我们的强项，比如说像特殊教育、融合教育、教育经济与管理等等，都是我们非常强势的专业。Dan yang ketiga adalah program keguruan. Jadi di CCNU program keguruan ini merupakan bidang andalan ya ataupun bidang unggulan. 第四个是化学专业。我们化学专业是整体来说实力非常强。诺贝尔的化学学家多次来我们学校举办过讲座。Dan yang keempat itu adalah program studi kimia. Bisa dibilang program studi kimia ini sangat hebat ya di CCNU dan juga banyak sekali ada seminar yang ada di CCNU. 第五个是物理专业。我们的物理专业在欧洲建有相关专业的研究中心，与欧洲院校的联系非常紧密。Kemudian yang kelima adalah program studi fisika ya. Untuk program ini CCNU bahkan memiliki menjalin kerjasama dengan universitas yang ada di Eropa. 以上是我们的专业介绍。除了专业之外呢，我们也开设短期项目。短期项目主要分为3类，分别是汉语学习项目、文化体验项目和教师培训项目。Selain beberapa program yang sudah disebutkan tadi, di CCNU juga masih memiliki program yang lainnya ya. Contohnya seperti Chinese Language Program, Cultural Experience Program, dan Teaching Training Program. 汉语学习项目呢，主要是针对那些想要短时期内提升汉语能力的学生，这是我们的一个课表示例。Untuk Chinese Language Program tersebut, bisa dibilang dia program jangka pendek. Boleh dilihat juga contoh jadwal yang ada di PPT. 可以看到我们的汉语课分别有读写课、听说课，还有综合课等等。Ya, jadi untuk program ini kita ada reading, ada writing, ada mendengar dan yang lainnya. 学生们能够在短时期内了解汉语，提升汉语水平。Dalam jangka pendek, siswa dapat menguasai Mandarin dengan cepat. 并且因为这个项目它不涉及文化活动还有文化参访，所以相对来而言价格比较低，是许多学生的首要选择。Karena program ini tidak memiliki aktivitas seperti pertukaran budaya dan lain-lainnya, jadi untuk program ini biayanya bisa dibilang lebih murah dan bisa menjadi pilihan yang paling banyak untuk mahasiswa internasional. 第二个呢，就是我们的文化体验项目。文化体验类项目，我们就会在汉语课的基础上，增加一些文化体验课程以及文化参访。Kemudian berikut adalah Culture Experience Classes ya, program pertukaran budaya. Jadi untuk program ini kita bisa belajar atau mengenal beberapa budaya yang ada di Tiongkok. 文化体验方面，我们经常会为大家安排剪纸课、书法课、茶艺课，还有中医药课等等。Untuk program ini biasanya ada seperti gunting kertas, kaligrafi, kebudayaan teh, dan juga Chinese medicine ya. 文化参访我们会根据不同院校的要求，像我们可能会去到黄鹤楼，
湖北省博物馆，还有长江轮渡等一些地方。Kemudian program ini juga akan mengadakan beberapa kunjungan ke tempat-tempat tertentu, misalkan seperti Menara Bangau Kuning ataupun Sungai Yangtze ya. 这是我们今年暑期一个商务中文夏令营的课表。Bisa dilihat ini adalah jadwal yang sudah berlalu ya, jadwal summer camp. 绿色的部分呢就是我们的文化活动，蓝色的部分呢是我们的文化参访，橙色的部分是我们的文化讲座，还有橘红色的部分就是我们的汉语课。可以看到我们整个夏令营的安排是非常丰富的。Jadi untuk program ini bisa dilihat lumayan padat ya untuk jadwalnya ya. Contohnya seperti yang bagian hijau ini adalah program yang untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ada di tempat wisata yang ada di Wuhan. 这个项目就比较适合想要了解中国文化的学生，但是呢，因为它这个项目比较多的文化参访和文化活动，所以价格对于语言培训项目来说会稍微高一点。Ya, jadi program ini karena bisa dibilang untuk biayanya lebih mahal ya, karena lebih banyak aktivitas di luar sekolah. 最后一类项目呢，就是我们的教师培训项目，这是我们今年暑期举办的一个人工智能助力下的海外华文教育的一个教师研习班。Berikut adalah program untuk keguruan ya, yang ingin belajar untuk program ini boleh dilihat juga contoh yang ada di jadwal ini. 这个研习班我们招募了来自全球68位海外华文教师。Untuk program ini mereka telah berhasil ya mencapai 68 guru Mandarin yang ada dari seluruh negeri. 在短短的2周内，我们安排了人工智能相关的课程、汉语教学教育法相关的课程，还有一些文化活动。老师们对此的反应非常好。Kemudian hanya dalam beberapa waktu saja program ini sudah ada belajar Mandarin, belajar AI dan juga aktivitas di luar sekolah. 以上是我们项目的介绍，接下来是申请流程。Berikut kita akan menjelaskan mengenai cara aplikasi, cara pengajuan. 申请流程整个来说还是比较简单的。Untuk cara pengajuan bisa dibilang relatif mudah. 学生们只用输入屏幕上的这个网站，然后根据提示一步步来，注册账号、激活账号、填写申请，就可以完成整个流程。Untuk siswa yang berminat untuk mengambil program ini, boleh juga memasuki saja link yang ada di PPT, kemudian register dan aktifkan akun kamu dan login. Kemudian isikan saja seperti biasa. 接下来是大家比较关心的奖学金项目。Untuk bagian keempat ini adalah mungkin bisa dibilang bagian yang sangat penting ya, atau yang paling kalian minati. 目前我们学校的奖学金项目主要分为4类：中国政府奖学金 A 类、B 类、国际中文教师奖学金以及各个国家政府奖学金。Oke, untuk beasiswa yang dari CCNU ada 4 bagian ya. Yang pertama itu tentunya CGS tipe A, kemudian yang kedua CGS tipe B, dan yang ketiga International Chinese Language Teacher Scholarship, dan yang keempat itu beasiswa dari Government Saudi Arabia. 中国政府奖学金 A 类项目呢，它主要是需要学生或者是咱们学校向中国驻当地大使馆去咨询。Mengenai CGS tipe A, kalau misalkan kalian minati, boleh juga kalian konsul ke kedutaan negara masing-masing. 它可以资助本科项目、硕士项目，还有博士项目。Ya, untuk CGS tipe A bisa mendukung S1, S2, dan S3. 中国政府奖学金 B 类项目呢，下面又分为高水平研究生项目，还有丝绸之路奖学金项目。Kemudian untuk tipe B ini juga mempunyai 2 bagian ya. Yang pertama itu high level postgraduate program dan juga Silk Scholarship Program. 高水平研究生项目它仅资助硕士项目还有博士项目。
untuk high level postgraduate program ini hanya mengcover untuk siswa S2 dan S3. 它的竞争比较激烈。 Jadi karena lebih banyak yang jadi pesaingnya lebih tinggi ya, saingannya lebih tinggi. 同学们如果想申请的话，就需要在前一年的10月份开始准备相关的材料，填写网站。 Kalau misalkan ingin mengambil CGS tipe B, maka bisa dimulai mempersiapkan dokumen dari bulan 10. 它的审核会首先经过我们国际合作部的初审，然后再经过专业学院的复审，最后如果有幸同学们进入到我们的评选名单上，再经过国家留学基金委的最终审核。 Jadi untuk prosedurnya itu yang pertama-tama akan masuk dulu ke pihak sekolah dan pihak sekolah akan mereview. Jadi kalau misalkan sudah oke, mereka akan dilanjutkan ke pemerintah ya untuk name list-nya. 所以它的整个审核周期也比较长，大概一直到第2年的4月份才会出结果。 Jadi untuk proses reviewnya sendiri itu bisa dibilang lumayan panjang ya. 丝绸之路奖学金的奖学金项目呢，它每一年的可以申请的专业不相同。我们今年申请的可以申请的专业主要是人文社科方面。 Ya, untuk program ini tiap tahun berbeda-beda ya, tapi untuk untuk tahun ini lebih banyak ke program humaniora. 上面的中国政府奖学金 A 类还有 B 类2类奖学金，如果同学们获得了，都是免学费、免住宿费、免保险费，并且每个月还可以获得相应生活费的。 Ya, untuk CGS tipe A dan tipe B, kalau misalkan kalian sudah berhasil mendapatkan, maka akan dibebaskan dari tuition fee, terus kemudian tempat tinggal, akomodasi, dan juga biaya asuransi, dan yang terakhir maka masih diberikan uang saku per bulan. 国际中文教师奖学金，正如它的名字一样，它主要是针对汉语学习的学生。同学们在申请的时候需要具备相应的 HSK 证书。 Untuk scholarship international Chinese language ini lebih tertuju kepada murid yang ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi untuk program ini biasanya sudah menyaratkan untuk sudah memiliki HSK, sertifikat HSK. 它比较特殊的是，在除了资助汉语言本科专业，还有国际汉语教育硕士专业之外，它还可以资助1学期或者1学年的汉语学习。 Ya, untuk beasiswa ini selain dapat mengcover murid yang ingin belajar bahasa Mandarin, juga bisa mengcover murid yang ingin belajar bahasa Mandarin selama setahun. 同样，国际中文教师奖学金和中国政府奖学金一样，同学们获得了也是可以免学费、免住宿费、免保险费，同时每个月还可以获得相应的生活费。 Untuk beasiswa ini sama seperti CGS tipe A dan tipe B. Jadi kalau misalkan kalian berhasil mendapatkan, maka akan dibebaskan dari tuition fee, akomodasi, dan juga asuransi. Dan yang terakhir masih akan mendapatkan uang saku. 最后为大家介绍的呢，就是各个国家相应的奖学金。这里我们举的例子是沙特阿拉伯国王奖学金，它为沙特阿拉伯这个国家为沙特在华学习的学生提供相应的奖学金。 我们也希望，如果印尼国家政府有为印尼在华学习的学子提供相应的奖学金，同学们也可以去申请，为自己提供更多的选择。 Selain itu, di CCNU masih juga ada beasiswa government Saudi Arabia ya. Untuk scholarship ini hanya berlaku warga Saudi Arabia. Jadi untuk warga Indonesia belum bisa untuk mengajukan. 最后是我们一个合作模式的介绍。首先，我们第一个合作模式是可以建立生源基地。 Ya, selanjutnya adalah model kolaborasi yang di CCNU. 在我们和印尼的高校充分的了解之后，我们可以给予印尼高校我们生源基地的一个名称。之后，我们会为印尼来自这些印尼高校的学生的申请提供
专门的指导。Ya, jadi kalau misalkan kita sudah menjalin hubungan dengan CCNU dengan Indonesia atau mitra yang lainnya, maka kita bisa membangun basis sumber mahasiswa. 第二个就是非学历定制化的短期课程，也就是前面我们说的汉语培训项目或者是文化体验项目。Kemudian kita masih bisa bersama-sama membuat program jangka pendek non gelar yang disesuaikan dari 1 minggu hingga 1 semester. 我们可以根据印尼各个学校对课程内容、价格以及时间各方不同的需求，专门来定制项目。Kemudian kita juga bisa membuat program khusus. Misalkan kalau misalkan kalian ada kebutuhan khusus, kita boleh membuka program gelar dengan skema pendidikan bersama. 第三个方面呢是联合培养专业学历课程，比如说像2+2本科培养项目，或者1+1硕士培养项目。Kemudian adalah program sarjana, magister dan doktor bersama. Contohnya 2 tahun di Indo, kemudian 2 tahun di CCNU. 相关的合作我们已经在越南逐步的展开，我们也希望能够与印尼高校展开更多这个方面的合作。Untuk modal kerjasama ini sudah ada di Vietnam ya. Jadi dari pihak CCNU juga berharap ke depannya dapat ada program seperti ini dengan pihak Indonesia. 第四个方面是本科、硕士或者博士学历课程。如果有印尼这边学校想要某一门课程在华师来上，我们也是可以做相关的一个安排。Kemudian adalah S2 dan S3 ya. Jadi kalau misalkan dari Universitas S2 S3 di Indonesia ingin menetapkan pelajaran khusus di CCNU, mereka juga dapat membuatnya. 第五个是在校生交流交换，也就是在我们与印尼高校充分了解过后，签订备忘录，可以双方学生进行一个学生间的交流互动，双方派出学生在对方学校学习，进行为期1个学期或者1个学年的学习。Ya, dan yang kelima itu adalah program pertukaran mahasiswa ya. Jadi untuk program ini akan ada pertukaran mahasiswa. 最后一个就是教师培训项目，像我们前面说的，咱们华师是一所师范院校，师资培训方面是有非常强的一个力量在的。印尼学校这边，如果各个学科，比如说像物理、化学、数学、语文、华文教育等等，我们这里都可以为在校在职老师提供相关的专业课程以及教育教学法相关的培训。 Kemudian yang terakhir itu adalah pelatihan guru ya. Masih seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi pelatihan guru ini merupakan bidang unggulan ya yang ada di CCNU. Jadi kalau misalkan dari pihak Indonesia ingin menetapkan program khusus untuk pelatihan guru juga boleh ditanyain ke CCNU. 以上是咱们这次宣讲的内容。最后，如果大家想要了解招生更多相关方面的内容，可以联系第一个电话和邮箱，就是862767865209这个电话。 Untuk sesi informasinya sampai di sini aja. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, boleh dikontak untuk telepon yang di atas ya. Untuk yang pertama saja. 如果想要更多的开展两校合作，学历培养相关方面的合作，可以联系最下面的联系方式862767865115。 Kalau misalkan ada berminat menjalin kerjasama antara dua universitas, maka boleh dicoba untuk kontak ke yang terakhir, yang paling bawah. 最后呢，我们还想请我们的在校学生，来简单介绍一下他在我们学校学习的感受。 Ya, berikut mungkin mereka dari CCNU akan mempersilahkan ya untuk murid yang sedang belajar di CCNU untuk berbagi sedikit informasi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Meisa. Saya dari Indonesia juga nih, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Jadi saya di sini mau berbagi, mungkin berbagi ini ya pengalaman aja kita di sini. Jadi kita di sini itu seperti yang tadi diperkenalkan oleh Laoshi, untuk kayak transportasi di sini kita sangat gampang sekali. Jadi
Misalnya kita, apalagi kita di sini kampusnya itu di pusat kota, jadi mau kemana-mana atau mau jalan-jalan juga gampang. Kalau untuk kita kuliah di sini, untuk saya sekarang ini kan program S2, jadi juga program beasiswa. Untuk belajar kita di sini juga maksudnya baik-baik semua, terus untuk kayak pengajarannya juga mudah sekali untuk kita pahami. Jadi teman-teman semua jangan takut untuk kayak misalnya nanti datang sampai di sini, mungkin untuk pengajarannya atau ini pembelajarannya susah, tidak. Jadi kita di sini semuanya itu guru-gurunya, dosen-dosennya itu sangat baik, terus dijelaskan dengan sangat mendetil dan bahasanya mungkin juga akan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jadi saya juga berharap kita bisa bertemu di CCNU di sini ya. Mungkin ini saja perkenalan dari saya. Oh, untuk kampusnya juga tadi seperti ada foto di PPT itu kan, itu juga kita lihat itu banyak tempat-tempat yang bisa kita pergi. Apalagi kita di sini ada perpustakaan, kemudian akomodasinya juga sangat lengkap kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman jangan khawatir kayak gitu. Untuk pembelajaran di sini sangat enak. Oke? Terima kasih atas informasinya, Kak. Jadi untuk kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh juga dikontak ke APER ya, karena APER merupakan mitra kerjasama dengan CCNU, jadi memiliki informasi yang lebih lanjut atau lebih banyak dari CCNU. Oke, 那我们 baik. 这次宣讲就到此结束，谢谢。 Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena di China sudah larut malam, sekarang akan sesi foto dulu bersama karena Profesor Zhang Yichuan akan meninggalkan forum karena di China sudah larut malam. Kita akan foto dulu, sekali nanti kita akan lanjutkan paparan dan akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ya dari Bapak Ibu, dari siswa-siswa sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu, siswa-siswa sekalian, para orang tua siswa, para sekolah, bapak sekolah bisa menyalakan dulu video untuk kita foto bersama dulu. Setelah itu nanti kita lanjut untuk sesinya. Silakan dinyalakan videonya. 感谢所有华中师范大学的介绍。那我们现在先拍一张照，对，因为中国已经到很晚了。Okay. Okay. Yeah. Yeah, maybe we can take the photo. Maybe use like this. Upper. Yeah. Okay. Can we take the photos together? Yeah. Okay, everyone. We want take photo first. So everyone, please show your handsome boy and beautiful girl. Your face. Okay, 1, 2, 3. Okay, once more. 1, 2, 3. Okay, once more again. Please open your camera. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan persilakan kepada Bapak Zainul Fikri dari Project Manager of Upper Education di Jakarta, di Indonesia di sini untuk bisa memaparkan paparannya. Silakan, Pak Zainul. Pak Zainul ini kader Muhammadiyah juga, beliau IMM sebelumnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zainul Fikri sebagai Project Manager dari Upper Education. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kondisi pendidikan di China. Jadi seperti yang ada kita lihat di slide,
Pertama, di situ tercantum 985 dan 211. Jadi 985 dan 211 ini adalah program strategis pemerintah Tiongkok dalam mengembangkan pendidikan. Jadi ini adalah nama proyek pendidikan di China. Nah, perbedaannya apa? 985 ini adalah top 50 di Cina dan juga top 100 di dunia. Begitu. Selain itu ada 211. 211 ini adalah top 100 universitas di China. Dan CCNU itu termasuk dalam top 211 university. Top 50 yang ada di China dan juga termasuk dalam 211 project. Yang mana CCNU ini membina bakat dan pusat pelatihan unggul bagi guru-guru hebat di perguruan tinggi. Lalu selanjutnya, mungkin di sini saya akan menjelaskan map dari negara Tiongkok yang bentuknya ini persis sekali seperti ayam, ya, like a chicken. Jadi memang di situ kita bagi 5 area, mulai dari utara itu ada kota Beijing, Tianjin, lalu ada timur itu ada Nanjing, Shanghai, Hangzhou. Lalu ada di selatan ada Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Xiamen. Southwest atau barat daya ada Chongqing dan ada Chengdu. Sentral atau di tengah China itu ada Wuhan, yang mana CCNU ini terletak di kota Wuhan, ya, ada di Central China, di bagian tengahnya China. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian utara itu ada Beijing. Di situ ada universitas terkenal, ya, salah satunya adalah Beijing Language Culture University dan University of International Business and Economic, ya. Lalu di sisi lain, ya, mungkin ada di Wuhan itu ada CCNU yang pasti, lalu ada Wuhan University. Lalu di Hangzhou kita bisa lihat ada top university seperti Zhejiang Science University dan Zhejiang University. Nah, di sini kita bisa lihat tipe-tipe beasiswa, ya. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh pihak CCNU, di mana ada 2 beasiswa, yaitu pertama beasiswa dari pemerintah, lalu ada juga beasiswa tingkat universitas. Nah, biasa beasiswa dari pemerintah itu full scholarship yang mengcover SPP, lalu ada akomodasi, jadi tempat tinggal itu udah dibayar secara free, lalu juga ada asuransi. Selain itu juga ada uang saku bulanan, jadi nanti si mahasiswa ini akan dapat saku bulanan setiap bulannya. Dan beasiswa tingkat universitas ini ada bermacam-macam. Jadi ada yang full scholarship dan juga ada yang partial scholarship. Full scholarship ini hampir sama tipenya kayak beasiswa pemerintah, hampir full semuanya, mulai dari SPP, uang saku, akomodasi, dan asuransi. Nah, adapun parsial ini adalah mendapatkan 50% dari SPP. Jadi SPP bakal dibayar 50%-nya, begitu. Nah, di sini ada rata-rata tunjangan beasiswa, ya. Nah, kalau semisal teman-teman masuk di Central China Normal University, untuk S1-nya itu teman-teman bisa mendapatkan 4,6 juta per bulan. Lalu untuk S2 bisa mendapatkan 5,7 per bulan. Lalu untuk S3 mendapatkan hampir dari 7 juta per bulan. Ini adalah uang saku bulanan yang didapatkan. Lalu di sini ada biaya hidup di kota-kota di China. Ini kota yang paling top tier di Beijing.
itu teman-teman kalau hemat itu bisa menghabiskan sebanyak 6 juta sampai 10 juta rupiah ya. Dan di Wuhan, maaf di Guangzhou, Hangzhou itu kalau hemat teman-teman bisa menghabiskan sebanyak 4 juta sampai 8 juta gitu kalau mau hemat ya. Nah, semisal di Wuhan, semisal teman-teman kuliah di Central China Normal University, kalau mau hemat teman-teman bisa menghabiskan sebanyak 3 juta sampai 6 juta. Nah, sebenarnya ini kan nggak beda jauh ya biaya hidup selama kita berada di Indonesia dan di China. Ini hampir mirip kayak di Jakarta. Adapun semisal teman-teman lulus dari perkuliahan S1, S2 atau S3. Nah, ini adalah gaji yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman diterima di perusahaan Tiongkok. Untuk S1 teman-teman bisa mendapatkan rata-rata 12 juta per bulan. Lalu S2 teman-teman bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Lalu S3 teman-teman bisa mendapatkan 23 juta per bulan. Ditambah kalau misalnya teman-teman bisa berbahasa Mandarin, itu bisa meningkat ya gajinya 6 sampai 10 juta. Oke, di sini ada persyaratan rata-rata ya, persyaratan umum jika teman-teman ingin mendaftarkan kuliah atau beasiswa di China. Pertama, akan ada tes bahasa, bisa tes bahasa Mandarin atau Inggris. Nah, kalau bahasa Mandarin ini kita nyebutnya HSK. HSK ini semacam IELTS atau TOEFL-nya versi China. Begitu. Lalu kedua ada tes scholastic namanya CSCA. Nah, ini wajib untuk mahasiswa S1. Kalau S2 dan S3 ini belum ya, tidak wajib. Lalu ada paspor, terus juga pemeriksaan kesehatan, bukti tabungan bank, terus juga ada study plan, wajib bagi pendaftar pasca sarjana, lalu surat rekomendasi berjumlah 2 surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan program ya dari APER itu yang kita implementasikan ke beberapa sekolah. Nah, di sini di kelas 10 kita sarankan sekolah untuk menguasai siswa untuk menguasai HSK atau TOEFL-nya China. Itu dasar di level 1 sampai 3. Lalu di kelas 11 mereka bisa menguasai HSK level 4 sampai 6 opsional, dan juga teman yang lainnya juga bisa kampus visit ya. Kampus visit ke top kampus yang ada di Wuhan, misal kayak Central China Normal University. Lalu kelas 12 itu teman-teman bisa menyiapkan dokumen-dokumennya dan mempersiapkan tes scholastic-nya. Ini adalah program-programnya, ada China Pathway Program yang tadi, lalu Language Training, China Universities Workshop, ini bentuknya seperti ini ya, gitu. Lalu ada Campus Visiting. Nah, lalu di sini ada program ya yang kita implementasikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu pertama adalah penguasaan HSK yang akan diajar oleh guru lokal Indonesia yang merupakan top universitas dari Cina dan sudah tersertifikasi. Lalu kedua ada guru native dari Tiongkok. Jadi memang kita mengutamakan kualitas. Lalu ada persiapan tes scholastic untuk S1. Di sini kita memiliki guru yang ahli dalam membuat soal-soal tes scholastic ya. Jadi kita punya guru matematika asli dari Tiongkok yang bisa mengajar siswa-siswa yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya ini adalah study group consultation. Kita membimbing
calon mahasiswa dari nol ya sampai dia diterima di Central China Normal University. Jadi semisal ada yang tertarik untuk menjadi guru, untuk ambil S2 dan S3 atau S1 bisa melalui dari upper. Nah, di sini ada tes ya, written report. Kita akan melakukan language test, cultural test, dan juga ada major and career test. Yang language ini untuk mengukur kemampuan bahasa Mandarin. Cultural test itu menyesuaikan kota yang cocok ketika anak-anak ini ditempatkan. Lalu ada major and career, mencocokkan jurusan, kampus, serta pekerjaan di masa depan. Nah, lalu selanjutnya ada CCNU Campus Visit. Jadi kita akan berkesempatan untuk visit langsung ke CCNU, semisal ada siswa-siswa atau sekolah yang tertarik dan merasakan mini university experience. Dan ini salah satu dari contoh MOU yang sudah kita implementasikan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Jadi SMA Muhammadiyah 8 Ciputat ini mengadakan program HSK Mandarin level 1 sampai 4 SMA Muhammadiyah Ciputat melalui kelas internasionalnya, dan insya Allah kita juga akan mentoring 30 siswa unggulan untuk mendapatkan beasiswa ke Tiongkok. Selain itu, kita akan aktif mengadakan workshop bersama kampus top China. Ini contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan di Muhammadiyah 8 Ciputat. Dan di SMK kita menawarkan penambahan program Mandarin untuk mencetak guru Mandarin yang saat ini demand-nya sangat tinggi di Indonesia. Selain itu, kita juga menghubungkan SMK Muhammadiyah 3 dengan beberapa politeknik di Tiongkok yang menjadi partner dari Upper Education. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Mr. Alfa. Terima kasih Pak Zainul. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu, orang tua, kepala sekolah, siswa-siswa untuk menanyakan berbagai hal langsung dalam bahasa Indonesia saja, langsung dihandle oleh Pak Zainul. Ya Pak Zainul, mohon segera dijawab. Silakan. Monggo, ada yang bertanya? Pak, Assalamualaikum Pak, izin Pak. Ya, silakan. Langsung ke pertanyaannya aja Pak. Ya. Buat pertanyaan saya ini tuh buat komunikasi di sana pakai bahasa Inggris atau diwajibkan belajar bahasa Mandarin? Ya, silakan Pak Zainul. Baik, untuk menjawab dari pertanyaan dari hadirin, saya akan menjawab secara singkat. Jadi untuk tes bahasa, apakah Mandarin atau bahasa Inggris itu tergantung dari calon mahasiswanya. Dia mau ambil program bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi semisal dia taught in Mandarin, maka dia harus pakai tes HSK. Semisal dia ingin apply untuk program English taught, maka dia harus apply menggunakan IELTS dan TOEFL. TOEFL IBT ya lebih tepatnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan yang lain. Mohon izin bertanya, Bapak. Oke, monggo. Oke, perkenalkan saya Firda dari PPI Abdul Malik Fajar Malang. Mohon izin bertanya, kalau untuk program seperti SMA Muhammadiyah Ciputat tadi itu bagaimana untuk prosedurnya ya, Bapak? Terima kasih. Baik, semisal ingin mengadakan program bersama kami, yang pasti kami akan report terlebih dahulu ya dengan Majelis Dikdasmen pertama untuk report ya, untuk kita turun ke sekolah yang tertarik untuk mengadakan program tersebut. Jadi semisal
ada sekolah yang tertarik untuk mengadakan program seperti SMA Muhammadiyah 8 Ciputat, jadi kita akan menyediakan, semisal ingin mengadakan program HSK Mandarin, maka kita akan carikan guru native ataupun guru dari lokalnya itu sendiri. Lalu semisal ada yang minat untuk melakukan semacam kampus visit, nah kita juga akan report dulu ke Majelis Dikdasmen, lalu yang pasti kita akan mengadakan kampus visit ke Central China Normal University dan top-top universitas lainnya. Oke, baik. Demikian Pak Zainul. Selanjutnya yang lain silakan. Tadi dari AMF, yang dari Mbak Firda. Yang lainnya lanjut silakan. Silakan. Ya, halo Pak. Mohon maaf Ya. nih, saya pengen nanya Pak. Ya, monggo. Mohon maaf, saya ingin mengulangi secara detail mungkin karena saya kurang dapat ya penjelasannya. Jadi mungkin bisa diulang lagi tentang detail dari beasiswa tersebut. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Silakan Pak Zainul. Oke, kalau untuk beasiswa beasiswa di pemerintah, bahkan ada beasiswa pemerintah kota, bahkan ada beasiswa universitas sendiri. Nanti tergantung dengan kebijakan atau persyaratan. Langsung dengan Pak Zainul, dengan Majelis Dikdasmen, dengan saya bisa melalui Pak apa Zainul aja. bisa. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Melalui scan WA juga bisa. Oke, yang mau di-scan itu yang mana ya? Kirisnya tadi. Ada di layar Pak. Di layar ini, mohon Bapak Ibu silakan scan QR untuk informasi siswa, ya, dan berbagai hal lainnya silakan. Ada QR yang bisa di-scan. Yang pasti nanti kita akan berkoordinasi dengan Majelis Dikdasmen untuk kelanjutannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Zainul, saya kira sudah cukup, ya. Nanti kita akan secara rutin menyelenggarakan sosialisasi seperti ini, tidak hanya online tapi juga offline. Bapak Ibu silakan sekali lagi untuk scan QR-nya untuk absen, dan sekalian juga menanyakan berbagai hal. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi penting Bapak Ibu untuk mengisi daftar kehadiran agar Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung, tidak hanya selesai di sini tapi ada tindak lanjutnya. Baik, saya kira terima kasih. Mbak Feni, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu? Baik. Tidak ada, sampai di sini aja cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu saya hormati, Pak Ketua, Pak Didi Suwardi. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Didi? Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih Ya. Bapak Yani dan Prof. Yang Sucian dan seluruh tim, termasuk Mas siapa tadi? Mas Zainul. Mas Zainul ya. Bapak Ibu, poinnya kesempatan untuk keluar negeri itu banyak, beasiswa banyak. Mari kita dorong anak-anak kita bisa belajar di luar negeri, kita perkuat karakternya sehingga
biasanya yang khawatir itu orang tua ya. Orang tua yang khawatir anaknya berkeluar negeri ya, kemudian akhirnya jadi membuat anaknya demotivasi juga. Nah, oleh karena itu saya kira perlu kita bahwa luar negeri itu bukan berarti asing sama sekali dan memang tantangannya ada, tapi insya Allah dengan penguatan karakter yang kita lakukan di sekolah-sekolah kita, maka anak-anak kita akan bisa survive di tempat yang baru. Dan ini saya kira penting sekali untuk mensosialisasikan kepada orang tua ya, Bapak Ibu. Sekali lagi peluang ini banyak sekali dan saya ingin betul bahwa anak-anak kita dari Muhammadiyah bisa mengambil kesempatan-kesempatan seperti ini, baik di Jerman, di Cina, di Jepang, di Korea, di manapun, di Arab Saudi, di Timur Tengah, Singapura ya. Saya kira ini perlu kita bertebaran di mana-mana untuk supaya diaspora Muhammadiyah makin luas dan makin kuat. Saya kira gitu Mas Alfang. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Didi atas supportnya ya Mbak Feni, Mas Zainul. Kita akan terus ya melakukan sosialisasi secara online, secara offline, tidak hanya sekali ini aja, supaya warga Muhammadiyah terbuka ya ininya pemikirannya, pemahamannya bahwa beasiswa kesempatan sangat banyak ya di China juga sangat banyak ternyata. Ada dari kota, ada dari kampus, ada dari provinsi, ada dari pemerintah pusat juga ada. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak dan Terima kasih Mas Zainul, Ya, Mbak Feni, ya, oke. Selamat malam, dan sugeng seluruh istirahat Digdasmen. Bapak-Bapak. Terima kasih Jazakallah khair. semuanya. Ya. Terima kasih. Sama Extra Education kita meraih masa depan gemilang. Ya,